Apakah lingkungan kerja berdampak sama kesuksesan kita di pekerjaan dan karir kita? Bahwa investasi terbaik adalah hubungan baik. Jadi no wonder how smart you are, how dahsyat your IQ whatever itu, tapi kalau secara hubungan itu menjengkelkan, itu biasanya sih nggak lama. Kalau terlalu baik jangan terlalu terlena, kalau terlalu buruk pun juga lu jangan terlalu merasa dampak ke mental health lu juga, tapi itu mungkin kesempatan lu untuk ngembangin diri lu, itu sih. Bahwa dunia kerja itu sangat keras memang. Jangan berharap bos kamu bakal ngemong kamu kayak orang tua kamu, itu udah nggak mungkin. Lingkungan kerja itu mau toksik nggak toksik itu sebenarnya mirip-mirip aja, ya kan? Kalau kamu di level bawah sampai tengah, itu yang kamu butuhin adalah IQ kamu. Jadi your kompetensi. Tapi kalau kamu udah di level tengah ke atas, yang dicari lagi tuh bukan IQ, tapi EQ. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Masasi Podcast. Masih bersama aku Dinda, Pak Umar dan juga Mas Fa. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah. Sejauh ini sehat. Nah, hari ini aku seneng banget karena bintang tamunya adalah generasi-generasi seperti aku, Gen Z. Kita kedatangan salah satu sahabat baik aku yang sekarang bekerja sebagai corporate banker di salah satu bank di Indonesia. Fiona, thank you so much for Hai coming. Dinda, Pak Umar, Mas Fat. Halo. Salam kenal semuanya. Makasih hari ini udah temenin aku karena bintang tamunya adalah Fiona yang kita segenerasi ya, kita sesama Gen Z. Benar. Jadi pertanyaan randomnya hari ini itu sangat menarik dan sangat-sangat kita bahas terus ya Vi kalau kita ngobrol di Benar tongkrongan gitu. Kalian pikir kalian berdua bisa ngalahin kita berdua? Oh enggak sih, tapi at least Kita akan gitu. mencoba. Kita akan mencoba karena kita 2 lawan 1 sama. Nah, Gen Z lawan baby boomer. baby boomer Dan milenial. dan juga milenial. Nah, hal menarik hari ini adalah kita pasti angkatan kerja yang baru-baru nih setahun, 2 tahun, 3 tahun kayak aku sama Fiona, teman-teman yang nonton sekarang, itu pasti merasakan gimana dampak lingkungan kerja pasti sehari-hari. Kita bahas tentang toxicity, kesehatan lingkungan kerja, bos yang ina itu, teman kantor yang ina itu. Dan hari ini pertanyaan random aku adalah apakah lingkungan kerja berdampak sama kesuksesan kita di pekerjaan dan karir kita gitu. Nah, jadi aku mau tanya dulu nih sama yang mungkin bisa jadi bos aku nih di kantor, Pak Umar sebagai generasi baby boomer. Menurut Pak Umar gimana? Demikian. Ini, just make it easy dulu ya hari ini ya. Makasih Fiona udah nyampe di Thank sini. you. Kalau dilihat dari kesuksesan itu kan sebenarnya banyak variabel gitu ya. Tapi hari ini kita mau bahas tentang sebenarnya apa sih ultimate factornya gitu ya. Gitu. Kalau saya karena saya orang dulu nih, itu ada satu quote bahwa investasi terbaik adalah hubungan baik. Jadi no wonder how smart you are, how dahsyat your IQ whatever itu, tapi kalau secara hubungan itu menjengkelkan, itu biasanya sih nggak lama. Tinggal hitungan waktu, biasanya kita anu-anu gitu loh. Jadi saya sangat menyetujui bahwa yang paling penting sebenarnya hubungan baik sih gitu loh. Which is lingkungan, hubungan baik itu sama lingkungan. Tapi nggak semua orang setuju juga nih, karena jangan sampai kita ngomong lingkungan nggak taunya sebenarnya orangnya gembel gitu loh ya. Nggak bisa Gitu. kerja In gitu. terms of ini ya, in terms of kerjaan gitu ya. Mungkin itu dulu kalau dari saya. Berarti maksudnya hubungan baik tuh nggak cuma dari pimpinan ke maksudnya ke staffnya, tapi juga Ya. sesama rekan kerja juga penting dan ke pimpinan. Nih gue udah mau bawa hadis nih bahwa serius bahwa manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat. Which is semuanya kepada kita menawarkan kebaikan. Sebelum ke point of view aku dan Vio, aku mau ke Mas Fat dulu yang generasinya agak lebih muda daripada Pak Umar. Iya dikit. Gimana Mas Fat? Menurut lo penting nggak sih? Iya, jadi kalau misalnya masalah lingkungan kerja tuh sebenarnya pengaruhnya tuh ke keseharian lo waktu lo bekerja sebenarnya kan. Karena kalau lingkungan kerja lo enak, terus asik gitu kan ibaratnya kan, lo kerja pun juga semangat. Tapi ketika kerjanya ngomongin orang, ngomongin atasan lo, ngomongin kerjaan gua nggak beres-beres. Padahal itu yang seru loh. Gua nggak naik nih siapa ya? Ya, itu yang akhirnya lo terlena sama keadaan itu, yang sebenarnya itu sebenarnya nggak bagus sebenarnya buat lo sendiri. Nah, kalau gue point of view ada 2 sih sebenarnya. Ketika lo berada di lingkungan yang enak,
satu, lu jangan terlalu terlena. Oke. Karena terkadang ketika lu berada di comfort zone lu, apalagi umur lu kan baru umur masih ini banget kan, gak beda jauh sama gue lah ibaratnya. Jadi lu maksudnya karir path itu masih panjang. Kadang-kadang kalau kita di comfort zone itu akhirnya ya udah gue cukup di sini aja. Itu gue ngomong sisi buruknya kayak gitu. Tapi ketika lu berada di lingkungan yang sebenarnya toxic tadi seperti lu bilang, kerjanya ngomongin orang, terus mungkin lu juga ngapain dikit salah, lu lagi mau bersinar lu diredupin lagi, itu juga ada sisi positif ya sebenarnya. Kenapa? Biasanya di lingkungan seperti itu, lu fokus sama pengembangan diri lu sendiri. Oke. Karena ketika lu bodoh amat sama orang-orang yang mungkin mencoba menjatuhkan lu di lingkungan tersebut, lu akan muncul sosok lu yang baru jadi akhirnya. Lu lebih matang, lu lebih wise, lu lebih bisa menghandle banyak situasi. Nah itu pada akhirnya sebenarnya kalau buat gua ya lingkungan kerja ya lu nikmatin aja. Kalau terlalu baik jangan terlalu terlena, kalau terlalu buruk pun juga lu jangan terlalu merasa dampak ke mental health lu juga, tapi itu mungkin kesempatan lu untuk ngembangin diri lu, itu sih. Kalau yang aku lihat dari jawaban Pak Umar sama Mas Fat tuh kan berarti kalau Pak Umar jadi pimpinan di kantor, lo lebih mengedepankan hubungan baik gitu. Lo menciptakan hubungan yang baik yang bisa relate ke teman-teman atau rekan-rekan kerja lo. Kalau Mas Fat kan lebih yang kayak ya lo harus balance gitu. Tegas-tegas boleh, tapi gue juga nggak yang sejahat itu. Kita juga nyiptain lingkungan yang sehat gitu kan. Nah kalau kamu Vi, kalau kita kan pasti kita punya pimpinan ya di kantor. Nah menurut kamu gimana? Gimana lingkungan kerja menurut kamu? Apakah sehat itu penting atau sebenarnya ya kompetensi aja sih yang penting gitu? Yang pertama kita tuh sebagai Gen Z itu harus mulai menetapkan mindset bahwa dunia kerja itu sangat keras memang. Karena ya dimanapun Gladiator ya. Jadi dimanapun kita kerja, jangan berharap bos kamu bakal ngemong kamu kayak orang tua kamu, itu udah nggak mungkin. Dulu awal-awal aku berpikir kayak oh ya aku kerja, aku perlu ada pimpinan yang bisa ngajarin, yang bisa bimbing aku, tapi ternyata tidak seperti itu kawan-kawan. Jadi teman-teman Gen Z mungkin yang selama ini dimanja oleh keluarganya harus mulai bangkit. Ayo kita semua bisa kok teman-teman. Lingkungan kerja itu mau toksik nggak toksik itu sebenarnya mirip-mirip aja ya kan. Tapi kita sebagai Gen Z juga harus punya point of view lain. Jadi kalau misalnya kita Gen Z tunjukin kalau kita punya kapabilitas lain, misal dari dunia digital dan lain sebagainya. Terus juga kalau misalnya nanti kita punya pemimpin yang mohon maaf agak toksik atau misalnya atau rekan kerja yang nekan kita terus karena dianggap kita belum punya kapabilitas, itu menurut aku penting juga bagi kita untuk menunjukin kalau kita itu sebenarnya mampu loh. Nah dengan kita bisa menunjukkan dan memberikan aksi nyata, aku rasa nanti lama-lama kita akan dapat respect dari rekan-rekan kerja itu. Tapi memang selain diri kita yang punya kapabilitas, lingkungan kerja juga harus mensupport. Kalau misalnya aku setuju juga sama Pak Umar tadi, sebagus apapun kita, seperform apapun kita, kalau atasan kita itu gak suka sama kita akan selalu dinilai salah terus. Lu salah deh, dikit-dikit salah, dikit-dikit dikritik. Ketika kita udah ngerasa takut di dunia kerja, di lingkungan kerja kita, yang ada kita gak muncul inovasi, yang ada kita semakin takut untuk bersuara. Jadi sebenarnya itu ya 50-50 ini gue mau sih. tanggepin nih. Keren kan? Sebagai bos toksik mau. Tadi curhat bukan tuh? Itu mewakili Gen Z ya, bukan aku ya. Jadi kamu lebih percaya bahwa kemampuan diri sendiri itu di atas dari lingkungan, itu apa enggak? The ultimate factornya apa jadinya untuk sukses? Sebenarnya yang pertama kalau memang lingkungan iya, tapi kita harus punya kapabilitas sendiri dan kita harus bisa stand out dan punya uniqueness. Gitu. Unique selling point bahasa kerennya. Unique selling point, betul. Kamu harus punya warna. Jadi bos aku pernah ngomong, kamu di lingkungan kerja harus punya warna. Tunjukin warna kamu apa. Kamu dikenal sebagai, misalnya kamu dikenal sebagai Fiona yang seperti apa. Kalau kamu punya uniqueness tersendiri, kamu gak akan mudah diganti. Karena kamu, Fiona ini bisanya A, B, C. Kalau misalnya dia diganti, wah susah nih nyari orang kayak gini. Gitu. Kau boleh tanggepin gak sih? Boleh banget dong, silakan. Naiknya mati Pak. Ini kisah nyata ya. Jadi kan Betul. aku kalau lihat orang-orang seperti Fiona itu kayak semangat, anak muda, pinter, agresif gitu ya. Itu kayak senang lihatnya gitu. But I have my own story gitu ya. Nggak boleh sebutin ini ya. Apa namanya dulu perusahaannya. But I'm telling you, when I was dulu masih muda, aku masuk jadi MT.
di satu BUMN. Duh gue pengen banget nyebutin namanya. Nggak usah di sensor nih. Terus kita jadi MT, ada sekitar berapa orang, katanya I was the best MT at that time gitu ya ceritanya. Terusnya ketika berjalan ada satu meeting besar dengan BOD. Terus ditanya lah semua orang, gimana menurut kamu kinerja kita gitu ya. Semua orang sebelumnya kan gue suka ngopi-ngopi gitu ya. Di pantry ngerokok gitu. Semua orang bilang, wah ini parah banget nih perusahaan nih, jelek lah gitu-gitu ya. Terus saya cuma menyerap aja. Terus ketika meeting besar ditanya semua orang, gimana Pak Amar Bapak? Wah kita oke. Tanya gimana? Oh kita bagus banget gitu. Sampailah ujungnya kepada sisi dimana, yuk coba Mas Omar on behalf of tim gitu kan. Karena saya merasa kita itu harus kritis dan bersih dan benar menyampaikan. Tak bilang lah Pak kita begini begitu begini gitu lah, bahwa kita nggak efektif. Seriously, this is what I did. Idealis lo keluar. Idealis juga keluar betul. Dulu masih kental jaket kuning gitu kan baru lulus. Karena ini sebagai seperti permainan bola. Itu kita punya tim, itu saat itu ada kipernya kena kartu merah. Terus penyerang di depan mundur jadi kiper gitu. Terus yang penyerangnya copot, pelatihnya masuk gitu. Terus kita bilang kita itu nggak efektif. Karena lo nggak masuk ke fitting personalities di setiap lini tadi gitu loh. Udah, pokoknya as simple as that. Kesimpulan adalah kita nggak efektif. My view. Setelah itu terjadi itu benar-benar adalah kejadian yang akan gue ingat sepanjang hidup gue. Karena setelah itu keadaan berbalik sehingga setelah semua lulus gue masuk di Cost Category, not a business unit. Padahal tak pikir gue keren gitu kan. Terus punya cerita bahwa ternyata si my very big boss di rootnya itu ngemail ke gue kan bahwa lu mempermalukan gue di depan umum. This is the true story, seriously. Oh ya. This is the true story. Dan sejak itu semua MT masuk ke business unit but me. Nah, terus gue mikir kenapa ya? Terus gue akhirnya bisa masuk ke business unit setelah the director itu resign. Lo percaya apa enggak? Sumpah ini my true story. Underline di sini ya bahwa kalau gue bilang ya bahwa kadang-kadang lo untuk lo naik itu selain lo pinter ya, lo harus pinter. Tapi lo mesti punya lo jangan berantem deh sama orang siapapun gitu. Nih kalau gue bisa bold ya, don't fuck with your boss. Seriously. Or else you'll be finished. Padahal itu lo baru masuk ya, baru masuk. Wah itu dulu Angkatan kerja baru ya. Angkatan kerja baru. Itu gue merasa gue keren banget, gue pintar, gue masih wah idealis. Tapi somehow ketika lo masuk dunia kerja, please bear in mind ada beberapa orang di sana yang lo akan naik dengan bantuan support mereka tersebut. Itu doang nih. Jadi buat anak-anak muda nih seperti kalian ya. Gitu. Idealis boleh, tapi mungkin lebih dipikirin dulu. Atau it depends on the company. Is it swasta atau BUMN gitu-gitu lah. Tapi itu ada hal yang selalu pengen gue tanyain ke generasi-generasi Pak Umar dan Mas Fat. Kadang kita tuh kalau misalnya ngeluh dan komentar, kenapa ya bos kita tuh kayak gini, kenapa ya rekan kerja kita kayak gini. Kalian-kalian itu generasinya suka bilang, udahlah itu tuh bukan toxic, lo nya aja yang lemah, generasi lo yang baperan, yang sensitif. Dunia kerja tuh udah dari zaman bahla tuh ya kayak gitu. Ada orang yang emang toksik, misalnya nggak kerja tapi bisa naik karena hal-hal tertentu, atau karena emang bosnya sukanya marah-marah, ya lo harus terima aja, namanya juga bos. Nah gimana sih, kenapa sih kalian berpikiran kayak gitu? Padahal kan kalian juga hari ini bilang lingkungan kerja tuh penting, kayak berhubungan baik tuh penting, membangun lingkungan yang sehat tuh penting. Tapi kenapa kita harus terima-terima aja? Apakah itu jadi pelajaran buat kita generasi Z juga buat punya mental yang kuat, atau emang buat survive di dunia pekerjaan yang punya hukum rimba atau apa? Siapa lagi? Siapa dulu deh yang punya jawabannya? Ya kalau misalnya dari sisi gue udah beberapa kali berhadapan dengan berbagai macam bos ya, yang suka tiba-tiba marah, ada yang kasih kesempatan, ada juga yang mungkin nggak suka kalau gue-nya perform, jadi macam-macam lah ibaratnya. Cuma baik lagi, gue selalu berpikir tadi benar kata Om Umar bahwa lu jangan idealis,
Ya. Idealis itu harus ditempatkan pada waktu dan tempat yang sesuai. Lu mungkin merasa, karena gini, terkadang orang yang pintar itu merasa dia pintar, itu yang paling bahaya. Karena sebenarnya kan yang bisa mengukur lu pintar atau tidak itu bukan lu, tapi orang lain sebenarnya. betul. Kan. Jadi lu kerja yang bener aja. Terus kalau misalnya seandainya suasananya nggak enak, ya sudah lu nikmatin. Nah, cuma poin yang mau gue sampaikan di sini adalah kalau seandainya lu ngerasa lu dimarahin lah, atau mungkin lu di push lah, atau segala target lah apa segala macam, gue selalu merasa dulu waktu awal-awal gue ngerasa bahwa wah iya nih, akhirnya tau gitu kan, kita suka kayak gitu ya, kalau gini kayak gini segala macam. Tapi ketika lu ambil perspektifnya yang lain, apa yang harus gue benahin ya dari gue ya. Misalnya lu dimarahin nih gara-gara presentasi lu nggak bagus gitu misalnya, ya gue benerin nih presentasi gue. Misalnya dikasih tau, Fat lu gak bisa ngomong sama orang yang mungkin knowledge-nya seperti ini dengan bahasa seperti ini, gue ikutin. Jadi sebenarnya terkadang orang-orang yang mungkin marah-marahin lo atau ya mungkin sifatnya mungkin negatif kali buat lo, itu sebenarnya bisa lo rubah perspektifnya, oh ini harus gue rubah ini nih. Karena suatu saat nanti ketika lu terus improve diri lu akan ketemu bos yang akan sangat menghargain lu. Oke. Nah disitulah lu akan lebih cepet naiknya, lu akan cepet bersinar ya. Jadi gue selalu percaya hal itu. Nah tadi seperti yang Om Omar bilang, ketika lu tidak ada masalah sama bos lu, terus juga sejelek apapun atasan lu tetap bisa dealing with sama dia dengan baik-baik, itu investasi yang terbaik. Selalu gue akan ngomong kayak gitu tuh ya, Om Omar selalu ngomong kayak gitu kan. Karena dia akan bilang, gue kenal nih si Dinda nih, gue kenal nih si Fiona dulu waktu pas bareng sama gue, baik loh nih orang gitu. Terlepas gue mungkin jarang ngobrol sama dia, karena untuk level tertentu HRD atau human capital dia akan nanya referensi. Di situ matinya lu tuh bisa di situ. Ya dia nanya nih referensinya si ini nih, ini bosnya sini, bos ini nih gue kenal nih temannya si ini nih, dia nanya sama temannya, wah jangan tuh orang. Meskipun lu cuma kayak waktu itu numpahin kopi, lu nggak minta maaf deh. Itu hal sesimpel itu akan terus diingat. Jadi makanya baik lagi, setoksik apapun lingkungan lo, ya udahlah, jalanin aja lah. Berarti balik lagi ke Fiona tadi ya. Betul, dan maksudnya gini, oke ya udah lu nikmatin aja, lu cari duitnya lagi ada, lu mau invest kayak lu mau apa, ya udahlah orang kayak gini. Lu datang jam 8 pulang jam 5, datang jam 9 pulang jam 6, udahlah selesai lah. Tunjukin keahlian lo. Kasih kesempatan lu bos yang masih muda ini. Nah, aku setuju banget sama Gen Z, baby boomer dan juga generasi milenial ini ya. Jadi sebenarnya penting banget buat kalau misalnya kita ngerasa pintar, jangan sok pintar, jangan sok idealis, itu benar banget. Dan menurut aku sebagai Gen Z kita harus tahu how to write the political office di kantor itu seperti apa. Itu harus tahu. Singkat, padat, menohok. Benar. Jadi pas masuk, sebenarnya sebelum masuk kalian udah bisa menilai kok lingkungan kerja kamu nantinya bakal toksik apa enggak, dilihat dari budaya kerja di kantor yang bakal kamu apply. Kalau misalnya kamu, kayaknya orangnya santai deh, harus masuk jam 9, jam 10, berarti lu nggak bisa di PNS atau BUMN. Dari situ aja udah mulai beda kan. Jadi lu bisa mulai nih, kira-kira mana sih budaya kerja yang cocok sama lu. Kalau misalnya lu udah ngerasa kayaknya gue ini deh orangnya saklek, idealis, terus misalnya maunya di kantor biasa aja pulang jam 8, jam 5, ya berarti mungkin PNS, BUMN mungkin cocok buat lo. Itu yang pertama. Ini kalau kedengeran bahaya loh ini. Bener. Tapi kalau misalnya nih, terus juga kalau itu kita juga harus bisa ngeliat nih, kira-kira bos kita itu sukanya sama karyawannya seperti apa. Sebenarnya itu bukan, kembali lagi bahwa sebenarnya ilmu pencitraan di dunia politik itu bisa diterapin ke diri kita loh sebenarnya. Iya kan? Jadi misalnya sebenarnya gue kayaknya nggak jago-jago banget deh, tapi nggak apa-apa deh, gue kerja ngetik-ngetik gitu. Pokoknya kelihatan kerja terus. Dan kita bener-bener ada hasilnya. Ketika bos dari kamu ya, Vi. Ketika bos nanti datang, oh ya kerja nih, bagus, iya Pak, dengan senyum, sapa, dengan bahagia. Itu pasti kan bos kayak, nih anak kenapa sih? Hari pertama kerja pokoknya gitu dulu ya. Pokoknya memberikan citra yang baik, karena kadang-kadang orang tuh bener-bener bakal ngejudge lu sejak hari pertama lu kerja. Apalagi Gen Z nih. Hello effect. Iya, berarti nih Gen Z kayaknya nggak bisa kerja dia males-malesan. Enggak, tunjukin. Mulai dari nyapa bos duluan dengan baik, kerja, tunjukin kalau lu punya prestasi apa sebelumnya, lu kerjanya disuruh apa langsung selesai. Nanti ke depannya nanti kalau ada salah-salah dikit,
dia akan mengingat ketika pertama kali ketemu lu tuh apa sih First impression impression. jadi sebenarnya penting juga menurut gue. First impression tuh Jadi tadi penting. pertama ada impresi-impresi yang ditanamkan, Betul. tapi tanpa meninggalkan kinerja atau prestasi yang kita punya Betul. gitu ya. Iya. Oke, tambahin boleh, Mbak? Boleh. Pertama nih ya, ini dari cerita tadi kerasnya kehidupan. Kalau gue suka lihat tuh ada namanya keris. Keris kan dari besi gitu ya. Untuk membuat satu barang yang indah, lo mesti panasin luar biasa dan lo ditempa. Iya. Jadi nggak bisa tuh lo bikin keris dengan keadaan besi yang dingin. So proses yang kita bilang kita dihina-dina, diomelin bos itu adalah proses menuju having a good result. Itu dulu. Sepakat dulu yang itu gitu loh. Jadi nggak ada tuh bikin keris dengan besi yang dingin. Harus dipanasin, ditempa sehingga dia kebentuk, setelah selesai jualnya mahal. Itu creating value namanya. Terus kalau yang tadi bahasa, kita mesti gimana nih ketika kerja? Saya suka mikir pertama masa idealismenya tadi ya. My old boss dia bilang gini nih. Kalau kita ini kan masih baru kuliah, lulus gitu ya. Kalau kita di bawah 25 belum pernah ikut demo, maka lu nggak punya hati. Tapi kalau di atas 30 masih ikut demo, maka lu nggak punya otak. You got the point? Iya. Jadi antara idealisme sama realisme itu, being idealis sama realistis itu ada waktunya. Betul. Yang tadi Mas Fat bilang ada waktunya. Kerjaan kita nih, kita tanya nih, kamu sebagai newcomer di kantor apa bukan? Kalau newcomer maaf ya, udahlah just be a good one aja lah. Tapi once kamu udah jadi di level manajerial, maka ada yang namanya hubungan baik tuh dilebihin porsinya. Kalau di bawah itu kamu kinerja kamu yang dilebihin, ditebelin tentang you are good in teknisnya operating company itu. Tapi kalau sudah manajerial itu mungkin lebih kepada maintenance klien, hubungan baik, cara negosiasi, yang gitu-gitulah. Kira-kira itu mungkin Din. Ya aku setuju banget sama yang Pak Umar bilang dan thumbs up karena salah satu bos aku di kantor juga ngajarin aku. Dia bilang katanya dia jelasin, Din untuk menjadi sukses itu kalau kamu di level bawah sampai tengah itu yang kamu butuhin adalah IQ kamu. Jadi your kompetensi gitu. Kamu tunjukin aja kamu bisa kerja, kamu specialty-nya apa, skill kamu apa, soft skill, hard skill. Tapi kalau kamu udah di level tengah ke atas, yang dicari lagi tuh bukan IQ tapi EQ. Jadi simpati kamu, empati kamu, gimana kamu bisa disukain sama banyak orang, didukung banyak orang yang bisa ngedukung kamu untuk naik ke level-level atas. Dan aku kayaknya setuju banget sama hal itu menjadi pelajaran penting sih yang aku akan ingat terus gitu. Dan itu mungkin bisa thumbs up yang Pak Umar juga jelasin tadi ya. Jadi kompetensi dan lingkungan kerja itu dibutuhkan keseimbangan untuk kesuksesan kamu di pekerjaan kamu dan karir kamu. Dan itu juga mungkin kayaknya yang nge-sums up semua point of view kita. Walaupun kita berbeda-beda generasinya, tapi ternyata kita setuju di satu hal penting itu. Nah teman-teman, kalian setuju nggak atau punya pro and cons lain yang bisa kalian discuss di komentar di bawah. Jadi semoga sukses di dalam pekerjaan dan semangat terus. Kalau kamu merasa ada toxicity di dalam pekerjaan, jangan nyerah, tetap aja tunjukin skill kamu, kompetensi kamu, and good luck. Thank you. Bye. Bye.